Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari, NIM D500-200-172 dari Program Studi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Judul penelitian saya yaitu Studi Penghilangan Getah Rotan Kalamus SP dengan metode tanpa penggorengan dengan dosen pembimbing Muhammad Mujibur Rahman, STMT, PhD. Outline dari presentasi saya hari ini yaitu ada pendahuluan, metodologi, dan penutup. Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Ya, selanjutnya adalah latar belakang. Rotan merupakan salah satu hasil hutan non-kayu yang dikenal luas oleh masyarakat. Bagian tanaman rotan yang paling penting adalah organ batang, karena nilai ekonomi tanaman rotan tetap pada batangnya. Batang rotan yang sudah tua banyak dimanfaatkan untuk bahan baku kerajinan dan perabot rumah tangga, sedangkan untuk batang yang muda biasa digunakan untuk sayuran, dan akar dan buahnya yaitu digunakan untuk obat tradisional. Manfaat tidak langsung dari rotan adalah kontribusinya meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan juga meningkatkan devisa negara. Menurut data dari Departemen Kehutanan, potensi Indonesia menghasilkan rotan adalah 696.900 ton per tahun. Dari 515 spesies rotan yang ditemukan di Asia Tenggara, sebanyak 350 spesies ditemukan di Indonesia, dan diketahui sebanyak 53 spesies telah diperjualbelikan di pasar lokal ataupun internasional. Baik, tentunya kalau misalnya kita berbicara mengenai rotan, kita perlu mengetahui mengenai pengolahan rotan sebelum diperjualbelikan. Tahapan pengolahan rotan itu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu adalah proses penggorengan. Proses penggorengan itu seperti yang ada di gambar, yaitu digoreng dengan menggunakan campuran solar dan minyak kelapa yang dimasukkan ke dalam tangki besar ataupun wadah penyimpan yang selanjutnya akan dipanaskan. Setelahnya, rotan yang sudah siap untuk digoreng akan dimasukkan untuk melalui proses penggorengan. Setelah melalui tahap ini, tahapan rotan itu mengalami proses penggosokan dan pencucian agar sisa getah dapat dihilangkan, sehingga akan menghasilkan kulit yang bersih dan mengkilap. Kemudian dilanjutkan pada tahap pengeringan dengan cara dijemur dengan panas matahari. Setelahnya melewati tahapan tersebut, dilakukan proses pengelupasan dan pemolisan. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengasapan melalui proses oksidasi belerang dan kemudian tahap pengawetan menggunakan cairan kimia. Seperti itu. Ini pengolahan rotan secara konvensional. Selanjutnya, apa sih yang mendasari saya untuk melakukan penelitian ini, yaitu saya beranggapan penggunaan solar dan minyak kelapa dinilai tidak ekonomis dikarenakan saat ini beberapa tahun terakhir kita mengalami kelangkaan minyak di seluruh dunia, dan tentunya hal itu harus kita cegah dengan hal-hal kecil seperti ini, yaitu mengganti penggunaan solar dan minyak dengan menggunakan zat kimia yang setidaknya lebih mudah ditemukan dan juga ketersediaannya lebih banyak daripada minyak di dunia. Di sini state of art yang saya angkat yaitu adalah H2SO4. Jadi asam sulfat atau H2SO4 merupakan asam mineral anorganik yang kuat. Zat ini larut pada air pada semua perbandingan. Kegunaan H2SO4 di laboratorium umumnya sebagai reagen atau reaksi yang umumnya digunakan di dalam reaksi asam basa atau reaksi lainnya. Dan H2SO4 ini bersifat korosif, yaitu berbahaya bila kontak dengan kulit dan mata karena penggunaan asam kuat dengan tingkat koris tinggi. Nah, penelitian ini akan bersifat eksperimen untuk menghasilkan temuan baru dalam proses penghilangan getah rotan, selain dengan menggunakan proses penggorengan dengan solar, yaitu dengan memanfaatkan zat kimia sebagai media alternatif penggorengan rotan. Ya, rumusan masalah yang saya bawa yaitu adalah satu, bagaimana pengaruh konsentrasi larutan dan waktu perendaman terhadap rendemen getah dan karakteristik rotan. Yang kedua, bagaimana efektivitas penggunaan H2SO4 sebagai pengganti solar dalam proses penggorengan rotan.
Tentu saja tujuan yang saya maksud untuk penelitian ini yaitu satu, mengetahui pengaruh konsentrasi larutan dan waktu perendaman terhadap pendidikan getah dan karakteristik rotan. Yang kedua, mengetahui efektivitas penggunaan H2SO4 sebagai pengganti solar dalam proses penggorengan rotan. Ya, selanjutnya ada metodologi diisi dengan satu rancangan penelitian, dua tahapan penelitian, yang ketiga adalah metode penelitian. Rancangan penelitian yaitu saya berisi dengan variabel bebas dan variabel tingkat saja, yaitu satu untuk variabel bebasnya itu adalah variasi konsentrasi. Di sini kami menggunakan 0,5, 1, 1,5, dan 2 molar. Terus selanjutnya ada variasi waktu menggunakan waktu 1, 2, dan 3 jam. Terus untuk yang ketiga adalah ukuran sampel atau ukuran rotan, kami menggunakan 3 sampai 5 cm. Terus untuk variabel perikatnya yaitu satu adalah rendemen dari hasil rendaman rotan, terus yang kedua adalah total suspense solid, yaitu juga dari hasil rendaman larutan H2SO4 setelah perendaman rotan. Yang ketiga adalah karakteristik rotan setelah perendaman. Penelitian dilakukan dengan rancangan acak lengkap menggunakan analisis dengan variasi konsentrasi dan waktu yang berbeda dengan pengulangan sebanyak 3 kali pengujian. Ya, untuk tahapan penelitian sendiri yang pertama adalah persiapan. Persiapan sendiri yaitu untuk mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan selama penelitian ini berlangsung. Yang kedua adalah penelitian. Penelitian di sini mengacu pada pembuatan larutan, sampel, hingga proses perendaman rotan. Terus yang ketiga adalah pengujian sampel. Pengujian sampel yang dilakukan adalah organoleptik, uji kadar air, uji kekuatan rotan, dan uji TSS. Mohon maaf. Yang keempat yaitu adalah analisis data. Analisis data dengan menggunakan Excel untuk mengetahui pengaruh penelitian yang telah dilakukan. Untuk metode penelitian yang pertama adalah satu organoleptik. Ini kita akan membandingkan penggunaan H2SO4 sebagai perendam dan juga rotan yang telah melalui proses penggorengan dengan solar. Terus yang selanjutnya adalah uji kadar air. Uji kadar air ini untuk mengetahui perbandingan antara penggunaan H2SO4 dan juga penggunaan rotan pada kadar air rotan yang telah kering. Terus selanjutnya adalah uji TSS, itu sampel larutan perendaman dilakukan pengujian untuk mengetahui total suspensi solid dengan metode vakum. Yang terakhir adalah uji kekuatan rotan dengan menggunakan Universal Testing Machine atau UTM. Untuk risk assessment yaitu satu adalah pemahaman K3 dalam menggunakan alat dan bahan laboratorium. Perlu kita ketahui laboratorium itu memiliki K3 di mana semua aktivitasnya bergantung pada individu masing-masing, baik itu kecelakaan disengaja ataupun tidak disengaja. Dengan itu kita harus memahami K3 yang berlaku di laboratorium. Yang kedua adalah mengetahui hazard dan MSDS bahan yang digunakan. Seperti bahan yang saya gunakan yaitu H2SO4 memiliki sifat korosif sehingga diperlukannya MSDS dan juga hazard untuk mengetahui bagaimana menanggulangi semisal terkena bahan tersebut. Yang ketiga adalah keandalan data dan metode karakterisasi yang digunakan dalam penelitian. Hal ini diperlukan untuk mengetahui seberapa andal data yang dihasilkan dan juga bagaimana sifat dari penelitian dengan data yang dihasilkan. Untuk jadwal penelitian diatur selama 4 bulan, diisi dengan preparasi bahan baku, penelitian, pengujian, analisis data, dan laporan hasil, yaitu dari bulan Agustus hingga November. Ya, cukup sekian dari presentasi proposal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan, mungkin dapat saya perbaiki seiring berjalannya penelitian yang akan saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.